Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita diberikan keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Ivan Aprida Rahman dari Program Studi Matematika 2020 Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 2000015.004. Pada pembuatan video kali ini dimaksudkan untuk memenuhi mata kuliah akhlak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah ia harus beriman dan percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup semua nabi dan rasul. Tak ada lagi nabi maupun rasul yang diutus setelah beliau. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Dan diutusnya beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat besar dan yang paling berjasa dalam kemajuan agama Islam. Beliau telah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk menyebarkan agama Islam dan membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan beliaulah yang membebaskan manusia dari kekufuran, kemusyrikan, dan kebodohan. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh beliau ketika menyebarkan agama Islam, mulai dari dihina, dituduh tukang sihir, penyair, dikatakan orang gila, dan berbagai cemoohan lainnya. Bahkan oleh pamannya pun sendiri, yaitu Abu Lahab, dia tega melempari Rasulullah SAW dengan kotoran unta, meludahinya, dan menaburkan duri di depan pintu rumahnya, yang dimaksudkan agar menyurutkan semangat Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Tetapi semua itu tidak dihiraukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tetap semangat untuk menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika umatnya sedang menderita, maka Rasul pun akan ikut merasakan penderitaan umatnya tersebut. Tentang sikap beliau, Rasulullah SAW berfirman dalam Quran Surat Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat baginya penderitaanmu, dan menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih dan penyayang untuk semua orang-orang mukmin. Sebagai seorang mukmin yang sudah sepantasnya kita mencintai beliau, melebihi cinta kita kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bila iman kita tulus,
lahir dari hati yang paling dalam, tentulah kita pasti akan benar-benar mencintai beliau. Karena dengan kecintaan tersebut, kita bisa membuktikan keimanan kepada beliau. Yang kedua adalah mengikuti dan menaati Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW merupakan salah satu bukti kecintaan seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Sebagai orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu mengikuti ajarannya. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, kita harus ikuti dan harus diterima. Apapun yang diperintahkan, kita harus mengikutinya. Dan segala apapun yang dilarangnya, kita harus tinggalkan. Bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW ini bersifat mutlak, karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk kecintaan kepada Allah pula. Yang ketiga adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap orang yang beriman untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Perintah untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW ini diawali oleh pernyataan Allah bahwa Allah beserta malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu membuktikan bahwa betapa mulianya dan betapa terhormatnya beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa pentingnya kita untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Bahkan dalam bacaan salat sekalipun terdapat ucapan salawat dan salam yang berguna untuk memastikan bahwa kita beriman atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, bukanlah karena beliau menginginkannya, tetap walaupun tanpa doa dari kita pun, Rasulullah pasti akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terbaik. Tetapi dengan kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, itu merupakan bentuk kecintaan kita dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan untuk kebaikan kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.